bagi kita semua. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita satukan hati kita pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan kepada kami anak-anakmu sepanjang minggu ini hingga sampai detik ini kami dapat berkumpul bersama di mana berada. Kau selalu menyertai kami dan semua karena kasih karunia dan
Jamah setiap kerinduan hati kami. Kami percaya kami mengalami terobosan daripada Bapa. Kami mengalami terobosan yang dari Bapa yang baik. Kami memberikan kemenangan daripada Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa. Kami siap berserah kepada nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Mari kita berserah buat Tuhan, amin. Haleluya. Yes. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Buktikan yang nyata dari hari ke hari. Amin. Cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat hatiku, kau angkat hatiku. Sungguh baik, sangat baik.
Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus hingga sampai detik ini kami berkumpul bersama. Dan dimanapun kami berada, Kau selalu menyertai kami Tuhan Yesus yang baik. Kau selalu berserta dengan kami anak-anak Bapa. Bapa, tenangkanlah setiap hati kami. Amin. Tenangkanlah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya dengan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh dalam firman-Mu Bapa yang baik. Tuhan, kami berikan persembahan kami yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberkati Tuhan Yesus yang baik. Kau balas berlipat kali ganda Bapa yang baik. Berkati Tuhan setiap bagian perekonomian kami Tuhan. Kau yang menjamin Tuhan, Kau yang memurapi, Kau yang mencukupkan segala perekonomian kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apa yang coba mengguncang dunia ini Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kau tak akan membiarkan kami sendirian Tuhan. Kau selalu beserta kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tiba saja kita akan berikan persembahan kita yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan persembahan kita yang pertama, kita sebutkan deklarasi persembahan bagi kita semua. 1, 2, 3, ya. Oleh darah Yesus, aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bukti karya punya
Saudara, hari ini firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Nathan R. Pribadi MTH Gembala GBI Jakarta. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan selamat menyaksikan firman Tuhan. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik,
maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Pastikan Bapak Ibu siapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya telah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya menulisnya saja sambil mencari gambar-gambarnya hampir 8 jam. Saya berdoa, saya berpuasa, dan saya sangat serius untuk menyampaikan firman ini. Dan kiranya apa yang menjadi pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Hari ini saya akan berbicara dengan judul menang atas pencobaan. Khotbah saya dengan judul menang atas pencobaan, yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Tuhan Yesus menang atas pencobaan iblis di padang gurun. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 5, kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-8, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sungguh ini ayat yang luar biasa. Kita bisa melihat dari perikop ini tentang Yesus dicobai oleh iblis. Sebelum kita membahas ayat-ayat itu, apa itu pencobaan? Kalau diambil dari
Greek Lexicon atau kamus bahasa Yunaninya berasal dari kata peiraso. Jadi pencobaan itu berasal dari kata periaso. Peiraso sesuai dengan konteks di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah isar, menguji kadar, seperti emas diuji kadarnya. Ini saya gambarkan konten isi tentang iman dan keyakinan orang percaya. Perlu diuji kadar imannya, keyakinannya. Yang kedua adalah eksamen. Ini menguji seperti seorang pelajar. Jadi pengetahuannya yang diuji di sini. Jadi orang diuji sejauh mana ia sudah tahu, pengetahuannya sejauh mana, pengertiannya sejauh mana selama dia belajar itu. Berikutnya adalah proof, ingin membuktikan benar atau tidak. Kalau dia Kristen, Kristen yang benar atau tidak. Kalau dia seorang suami, suami yang benar atau tidak. Kalau dia seorang istri, istri yang benar atau tidak. Berikutnya adalah atau temptation, godaan, cobaan. Dia ingin menggoda. Dalam kamus bahasa Indonesia, pencobaan adalah usaha untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau di dalam kamus bahasa Yunani, tadi kata cobaan berasal dari kata peiraso, mengacu kepada menguji kadarnya, menguji ilmu pengetahuannya, ingin membuktikan dan menggoda. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, pencobaan itu artinya usaha untuk berbuat sesuatu, untuk mengetahui dan menguji. Jadi ingin mengetahui dan ingin menguji. Dalam konteks ini, dalam teks ini, Yesus sedang berpuasa 40 hari, 40 malam, dan akhirnya iblis datang mencoba Yesus dengan tujuan tentu sesuai dengan makna dan maksud pengertian peiraso tadi. Tapi kebetulan ini adalah Yesus yang dicobai, Yesus yang diuji. Nah, sebagai manusia 100%, maka Yesus bisa dicobai, Yesus bisa diuji oleh iblis. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 bicara tentang cobaan dan ujian. Bagaimana dengan sekarang saya orang Kristen, Yesus saja bisa dicobai. Bagaimana dengan saya pengikut Yesus? Alkitab berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi rupa-rupanya pencobaan itu bisa seizin Tuhan, dan itu menjadi ujian kehidupan. Berikutnya, pencobaan itu betul-betul murni dari iblis. Yang ketiga, pencobaan itu bisa muncul dari keinginan diri sendiri, dari daging kita. Dan ketika manusia dicobai, tentu minimal ada 3 hal tadi. Apakah itu memang seizin Tuhan, atau memang niat si jahat, atau keinginan kita sendiri. Nah, dari pengertian-pengertian inilah, dan kita sudah tahu dari ceritanya tadi, akhirnya Yesus menang atas pencobaan itu. Bagaimana Tuhan Yesus atau saya sekarang, dalam kurung kita, bisa menang atas pencobaan?
Dari nas yang kita baca tadi, kita temukan 3 prinsip, 3 cara, 3 kunci bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan dan mengalahkan cobaan itu. Sekarang diaplikasikan kepada kita judul ini, bagaimana Nathanael, bagaimana saudara-saudara di rumah bisa menang atas pencobaan itu. Pencobaan bisa dalam bentuk imanmu sedang diuji. Pencobaan bisa bicara tentang karaktermu yang sedang diuji. Pencobaan juga bisa berbicara tentang kondisi dan keadaanmu. Pencobaan bisa muncul dan terjadi bicara tentang ekonomimu yang sedang dicobai dan diuji. Dan persis seperti apa yang kita sudah baca dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi, kita menemukan 3 prinsip, 3 cara bagaimana Yesus bisa menang dari ujian itu, dari cobaan itu. Sebagai manusia, dan rupa-rupanya Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Cara yang pertama adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh. Kata Roh di sini mengacu kepada Roh Kudus, Roh Tuhan, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi yang pertama, perlu yang namanya tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Yesus disertai oleh Roh Kudus. Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa begitu? Roma pasal 8 ayat 26. Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita manusia ini banyak sekali kelemahannya, tapi syukur kepada Allah bahwa Roh Kudus membantu Yesus. Roh Kudus membantu saya yang penuh dengan kelemahan, dan kelemahan itu bisa muncul sebagai ujian kehidupan. Dan Alkitab katakan Roh sendiri yang akan bekerja menolong saudara dan saya ketika sedang di dalam ujian, ketika sedang dalam kelemahan, ketika sedang dalam persoalan, ketika sedang dalam pencobaan. Siapakah Roh itu? Alkitab katakan Yohanes pasal 14 ayat 16 bahwa Roh ini adalah Roh penolong. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi saya dan saudara perlu pimpinan Roh Kudus, perlu tuntunan Roh Kudus dalam hidup ini, karena Roh Kudus inilah Roh penolong. Aplikasinya, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh penolong, sehingga saat saya dan saudara kita dalam ujian kehidupan, kita di dalam pencobaan kehidupan ini, biar Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Jadi setiap hari mintalah tuntunan Roh Kudus, mintalah bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, dalam masa-masa yang susah seperti sekarang ini, kita perlu tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi? Yang pertama, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua, Matius pasal 4 ayat yang kedua, dan setelah Yesus
berpuasa. Yesus tidak hanya berdoa, rupa-rupanya Yesus berpuasa. Yesus menang atas cobaan, dan iblis akhirnya enyah, iblis akhirnya lari tunggang langgang, dan akhirnya Yesus dilayani oleh malaikat-malaikatnya. Artinya Yesus menang atas ujian itu. Rupa-rupanya ada kiat yang kedua. Dari nats ini kita temukan kata yang sederhana, tapi ini sangat luar biasa, yaitu berpuasa. Teman-teman dan sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat, hari ini sedang Ramadan. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa tentunya ya. Dan rupa-rupanya berpuasa itu memang sangat penting. Alkitab dengan jelas berkata Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Tentu puasa kita, sebagaimana kita sudah sering mendengar khotbah-khotbah puasa, apa puasa setengah hari, apa puasa full, atau puasa Daniel, silakan. Saya tidak akan ajarkan secara detail hari ini, tapi saudara ingat betapa pentingnya itu puasa. Matius pasal 17 ayat 20, ada persoalan yang begitu hebat yang sedang dialami. Dan apa yang terjadi ketika seorang yang sedang sakit dan tidak bisa didoakan dan disembuhkan oleh murid-murid Yesus, dan akhirnya Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 kita baca bersama-sama, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada satu masalah yang ternyata tidak bisa hanya ditangani dengan kiat-kiat doa, kiat-kiat yang kita tahu. Alkitab katakan jenis ini, masalah ini harus diselesaikan dengan cara berdoa dan berpuasa. Ada kisah tentang Yosafat, bagaimana dasarnya puasa itu. 2 Tawarekh pasal 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, kita baca di dalam 2 Tawarekh 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, artinya berdoa. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Jadi ketika orang Moab, bangsa Amon mau menyerang dan melawan Yosafat, Yosafat menjadi takut. Dan itu biasa manusia ya, kalau ada masalah kita bisa takut. Tapi Yosafat mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi masalah yang begitu berat ini. Yosafat menyerukan kepada seluruh orang Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang ke-23 sekarang, tadi ayat 1 dan ayat 2. Apa yang terjadi ayat 23 dan 24? Langsung saya potong. Mari kita baca 2-3. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk di pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ini aneh. Jadi sebelum menyerang, Yosafat menyerang kaum Yehuda, bangsa Israel, ketika Bani Amon dan Bani Moab sedang dalam perjalanan dan akhirnya harus melewati satu pegunungan. Di sana ada kaum namanya Seir. Untuk dipunahkan,
akhirnya bisa mengalahkan mereka. Tapi sesudah itu akhirnya orang-orang Moab, orang-orang orang Amon ini saling bunuh-membunuh. Ayat 24 kita baca bersama. 2-3. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, artinya orang-orang Amon itu dan orang-orang Moab itu. Tampaklah mereka telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Coba, hanya dengan puasa, apa yang terjadi? Bangsa Israel nggak perlu perang. Allah yang turun tangan, Bani Moab dan Bani Amon akhirnya saling bunuh-membunuh dan semua mati. Aplikasinya buat saya dan saudara, Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan puasa dan doa. Jenis ini, masalah ini tidak hanya dengan doa, harus dengan puasa. Singkat cerita, anak yang sakit ayam tadi sembuh karena doa dan puasa ini. Raja Yosafat dan rakyatnya berpuasa. Puasa membuat Amon dan Moab mereka saling membunuh dan akhirnya mati. Singkat cerita, Yosafat dan orang-orang Yehuda memenangkan peperangan. Bukan lagi dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Karena apa? Puasa. Kita berpuasa dan berdoa, kita pasti menang atas segala ujian kehidupan ini, atas segala pencobaan. Coba Bapak Ibu, suami istri, anak-anak, ayo suami ajak istrinya, ada anak-anaknya, sepakat untuk puasa atas persoalan saudara. Saya tidak tahu persoalannya apa, tapi saya yakin hari-hari ini kita banyak masalah. Ya, ada yang di PHK, ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang macam-macam. Ambillah waktu untuk berpuasa. Yang terakhir, apa yang diajarkan dari firman Matius pasal 4 ayat 1-11? Bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaan tadi, menang atas pencobaan tadi? Yesus memperkatakan firman. Sebenarnya tidak dari ayat hanya 10, ayat-ayat di atasnya tadi sudah mengungkapkan ada tertulis. Tapi saya kutip saja sekarang ayat 10 dan ayat 11 sebagai penutup kita dari ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Maksudnya ada firman, ada perkataan Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus sebagai manusia, Ia memperkatakan firman ketika menghadapi pencobaan. Ketika iblis berkata, jadikan batu ini jadi roti, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dia cobai lagi Yesus oleh iblis. Dia bawa ke atas gunggungan bait Allah supaya dia jatuhkan diri. Dan iblis berkata, nanti ada malaikat yang menantang engkau. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Hai iblis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis firman, engkau tidak boleh, iblis tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Dan sampai kepada ayat ini, Yesus ungkap lagi yang ketiga kalinya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu berarti Yesus sebagai manusia, ketika ada dalam pencobaan, ketika ada dalam satu ujian kehidupan, Yesus memperkatakan firman. Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang di rumah, ayo kita baca ayat 8, 2, 3. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kenapa kita harus mengatakan firman? Karena firman itu berisi tentang janji-janji Tuhan. Sehingga ketika saudara memperkatakan firman, maka saudara sedang mengingat dan mempercayai janji-janji Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan yang akan menepati janji-janjinya itu. Untuk itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya rindu saudara-saudara sungguh-sungguh ada di dalam janji-janjinya Tuhan. Apapun yang sulit hari ini, engkau harus ingat firman dan kau katakan dalam nama Yesus, masalahku pasti ditolong Tuhan, persoalanku pasti ditolong Tuhan. Aplikasi dari poin yang ketiga ini apa, saudara? Kita harus membaca firman supaya kita tahu janji-janji Tuhan. Gereja kita ada program SMA Bethlehem. Mungkin Bapak Ibu belum dapat program ini, tolong ingat program ini. Ikut program SMA Bethlehem. Kita ada SMK, ya, bukan sekolah menengah kejuruan, tapi saya murid Kristus. Tidak hanya ada program SMK, kita ada program SMA. Apa itu? Program senang membaca Alkitab. Kalau saudara jemaat baca sehari 3 pasal, ya nggak bisa 2-3 pasal. Yang penting saudara baca dulu, mulai saja. Ya, kalau saudara para PKS, saudara para penata layan, bacalah minimal 5 pasal. Pak Pendeta, kayak aku sibuk, aku hanya bisa 2-3 pasal. Ya monggo. Ya, ini bukan Taurat, ini ajakan supaya mengisi waktu-waktu kita pada waktu kondisi yang sekarang ini. Kalau saudara hamba Tuhan seperti saya, ya saya 10 pasal. Saya setiap malam saya harus baca firman Tuhan 10 pasal. Dan percayalah janji-janji firman yang saudara ingat dari firman yang saudara baca, itu saudara akan saudara katakan setiap hari. Jadi kalau ada masalah, katakan, ingat firman apa, katakan, aku percaya kalau perempuan pendarahan saja dijamah Tuhan, aku pasti juga dijamah Tuhan. Kalau orang buta saja sembuh, bisa menjadi melek, aku juga punya sakit, dalam nama Yesus aku bisa sembuh. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara nanti tahu firman, tahu cerita-cerita firman. Di sana banyak janji-janji Tuhan dan banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib yang akan membantu saya dan saudara menjadi orang-orang yang hebat. Jadi bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Yang pertama, kita harus dipimpin Roh Kudus. Setiap hari mintalah tuntunan Roh Kudus, mintalah bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara sebenarnya. Tapi saudara ingat, Roh Kudus, katakan itu, bantu saya, tolong saya. Karena Roh Kudus itu Roh penolong. Yang kedua, kita harus berpuasa dan berdoa. Ambil waktu untuk berpuasa. Saya berpuasa, saudara juga harus berpuasa. Kita harus berpuasa. Kita harus, yang ketiga, memperkatakan firman setiap hari. Bagaimana supaya kita bisa memperkatakan firman? Kita harus membaca firman setiap hari. Tuhan memberkati. Dalam pencobaan hari ini kita akan makan minum tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama
Yesus, kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu di hari ini. Kami sungguh percaya tiap-tiap kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami diberikan hidup yang kekal ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati kami dan semua jemaat-Mu yang di rumah-rumah dimanapun, yang sama-sama makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Biarlah kesembuhan ilahi, sukacita surga, kekuatan Tuhan menyertai dengan sangat luar biasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Dalam Yesus perjamuan kudus dibagikan. Kami mohon sungguh-sungguh ampunilah setiap salah, setiap dosa, setiap pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu memberkati kami. Kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Biar kuasa ilahi hadirat-Mu, pribadi-Mu memberkati kami sekalian ya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Bapak Ibu, para kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dan terimalah mujizat. Kita angkat cara berkat. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, para sare-sarenya Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah, terima mujizat. Mari kita bersyukur pada Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah, buat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati dengan keajaiban, dengan kemurahan, dengan belas kasihan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Biarlah semua yang lemah Tuhan kuatkan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati iman, berkati keluarga kami. Kebaikan Tuhan tercurah. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kami mau berikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sembari kita siapkan, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja yang sangat baik. Yang pertama, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Nathan pribadi yang telah memberkati kita dari jemaat GBI Bethlehem Cengkareng Jakarta. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih udah setia beribadah. Pengumuman kita nanti semua akan disampaikan melalui WA. Semua kegiatan kita berjalan dengan baik, terutama doa korporat hari Senin, ibadah keluarga hari Selasa, FC hari Kamis, dan doa serta latihan hari Jumat. Ibadah Yud hari Sabtu dan ibadah Minggu. Bapak Ibu, ibadah online kita diikutilah dengan sangat luar biasa. Dari tempat ini secara pribadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mensubscribe channel kita, channel ibadah kita, yaitu YouTube channel Bethlehem Tabgap. Sekali lagi semua yang telah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi sahabat-sahabat Bapak Ibu, mari kita yang belum subscribe, kita subscribe bersama. Kita ajak keluarga kita, teman kita semua mensubscribe. Dan mensubscribe itu gratis. Amin saudara. Kita tumbuhkan channel kita, kita majukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berikan persembahan kita yang kedua. Kita ucapkan deklarasi persembahan kita. Kita angkat dua ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah. Bapak Ibu yang tidak bisa memberikan persembahan, boleh mentransfer persembahan ke rekening gereja yang ada di layar kita masing-masing. Tuhan pasti memberkati. Jangan lupa berikan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, berikanlah sungguh-sungguh, dan persembahan G2000. Tuhan memberkati.
Bapa di surga, kami berdoa Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Bapa di surga GBI Bethlehem Bapa di surga. Mari Kau berkati Tuhan Yesus Tuhan setiap kami pribadi. Engkau berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi Tuhan Yesus Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah minggu kami Bapak di surga, anak remaja kami Tuhan. Berkat-Mu Bapak di surga turun bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu Bapa. Berkatilah Tuhan Yesus Tuhan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus Tuhan seluruhnya keperluan-kebutuhan kami sehari-hari Bapa di surga. Dengan cara Tuhan yang memeliharakan kami. Lindungi kami Bapa di surga. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa yang baik. Dan para malaikat-Mu yang berpasukan Bapa di surga, yang selalu Tuhan menatang kami Tuhan dengan tangannya. Sehingga kami Bapa di surga Tuhan bebas Bapa di surga dari segala penyakit Tuhan Yesus Tuhan yang sedang Bapa di surga Tuhan. Oh Bapa di surga Tuhan Yesus yang sedang ada Bapa di surga di negara kami Bapa yang baik. Biarlah Bapa di surga yang menyembuhkan Bapa di surga Tuhan bangsa kami, menyembuhkan Tuhan seluruhnya Bapa di surga. Tuhan Yesus Tuhan orang-orang yang sudah Tuhan, oh Bapa di surga terpapar Tuhan, oh corona Bapa yang baik. Mari Kau sembuhkan Bapa di surga dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan Yesus Tuhan pemerintah kami Tuhan Yesus Tuhan. Bapak Presiden kami Kau berkati Bapa di surga. Seluruh menteri-menteri Tuhan Yesus Tuhan yang sedang berjuang Bapa di surga untuk melawan Tuhan pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Kau Bapa di surga yang memberikan Bapa di surga perlindungan-Mu, memberikan Tuhan Bapa di surga keberhasilan di setiap usaha yang kami kerjakan Bapa di surga. Berkati Tuhan Yesus Tuhan TNI, Kau berkati Polri Bapa di surga, Kau berkati para dokter Tuhan, para medis Bapa di surga yang sedang Tuhan berjuang Tuhan. Biar Kau lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit Bapa di surga. Biarlah Tuhan Kau Bapa di surga yang memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka Tuhan yang selalu berdoa Tuhan untuk kesehatan dan keselamatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pemerintah kota Medan Bapa di surga. Berkati Tuhan wali kota kami Tuhan. Mari Kau Bapa di surga memberikan hikmat Bapa di surga, memberikan seluruhnya Tuhan Tuhan Yesus Tuhan rakyat Tuhan Bapa di surga. Oh Medan Bapa di surga semuanya Bapa di surga berpengertian Tuhan. Biar kami taat kepada pemerintah Bapa di surga. Dan juga Tuhan Kau berkati Gubernur Sumatera Utara Tuhan. Berkat-Mu turun Bapa di surga bagi Sumatera Utara Tuhan. Biar kesembuhan, kesehatan Bapa di surga terjadi Tuhan Yesus Tuhan di daerah kami di Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sudah melibatkan kami di bulan Mei, di bulan yang baru di Bapa di surga. Kami percaya Bapa di surga, Engkau Yesus Tuhan yang memberkati kami sepanjang minggu di Bapa di surga Tuhan. Kami serahkan setiap Tuhan pekerjaan kami, usaha kami Bapa di surga, pelayanan kami Bapa yang baik. Engkau berkati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Bapa di surga Tuhan Yesus Tuhan, buat setiap permohonan-permohonan doa Bapa di surga yang sudah dituliskan oleh jemaat Bapa yang baik. Mari Kau berkati Bapa di surga, Kau yang menjawab dengan kuasa Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah ini Tuhan, kami akan terima berkatnya daripada Tuhan. Haleluya. Mari tadahkan kedua tanganmu, arahkanlah hati dan iman kepada Yesus. Terimalah berkat Tuhan hari ini dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus. Pasti memberkati imanmu, memberkati keluarga, memberkati seluruh usaha, ekonomi dan masa depan, memberkati sekolah dan perkuliahan, dijadikannya kepala, disembuhkannya engkau, diberkati segala umur dengan berkat-berkat yang berlimpah.
Bapak Ibu yang di rumah-rumah, salam keluarga Sidabuta, keluarga Manurung, keluarga Utasoen, dan semua keluarga Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan pasti membuatmu berhasil. Sama-sama katakan amin.